nama saya Siti Rizda Sakila. Saya dari kelas PAUD 1A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir saya pada mata kuliah Studi Hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Marhumah MPD. Selamat menyaksikan. Oh iya, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe video YouTube saya agar bermanfaat bagi kita semua. Adapun pembahasan saya di sini mengenai studi hadis menggunakan ilmu tarikh arwah dan ilmu jar wa ta'dil. Ada 5 pokok pembahasan di dalam yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep, yang kedua, urgensi, yang ketiga, objek kajian, yang keempat, metode, dan yang kelima, contoh-contohnya. Ilmu tarikh arwah terdiri atas ilmu rijal al-hadis, merupakan jenis ilmu hadis yang sangat penting, karena ilmu hadis mencakup kajian terhadap sanad dan matan. Rijal atau tokoh-tokoh yang membentuk sanad merupakan para perawinya. Mereka menjadi objek ilmu rijal al-hadis, yang membentuk satu di antara 2 penyusun ilmu hadis, yaitu ilmu rijal al-hadis terbagi menjadi 2 bagian penting. Ada ilmu tawarikh arwah dan juga ilmu jar wa ta'dil. Menurut Fathur Rahman, ilmu tawarikh adalah ilmu yang mana menitik beratkan pembahasannya kepada kapan atau di waktu apa hadis itu diucapkan, maupun perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Singkatnya adalah tanggal dikeluarkannya hadis. Definisi lain dikemukakan oleh Hasbi al-Shidqi, yang mana berbunyi ilmun yu'rifu bihi tarikhul wurudil hadis syarif. Artinya, ilmu yang dengannya dapat diketahui sejarah waktu munculnya hadis mulia. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa ilmu inilah yang merupakan sebuah cara untuk mengetahui waktu munculnya hadis. Ulama-ulama sebelum abad ke-5 Hijriah menamai ilmu ini dengan nama-nama yang sangat berbeda. Sebagian mereka ada yang menamainya dengan ilmu tarikh, sebagian yang lain menamainya dengan ilmu tawarikh arwah, sedang yang lain menamainya dengan ilmu wafayat arwah. Ulama-ulama angkatan abad ke-5 Hijriah menyebutnya dengan ilmu tawarikh wa al-wafayat. Tarikh arwah. 1. Konsep ilmu tarikh arwah. Secara etimologi, al-tarikh atau berarti sejarah dan arwah adalah rawi atau periwayat. Terminologi dalam buku Ulumul Hadis, Abdul Majid Khan menyatakan bahwa ilmu tarikh arwah adalah ilmu yang mana membahas tentang hal keadaan periwayat hadis dan juga biografinya. Jadi dari segi kelahiran dan kewafatan, baik itu guru-guru mereka, siapa itu guru-gurunya, atau dari siapa mereka menerima sunnah dan siapa murid-muridnya, atau kepada siapa mereka menyampaikan periwayatan hadis. Jadi baik di kalangan para sahabat, tabi'in, dan juga tabi'in. 2. Selanjutnya urgensi ilmu tarikh arwah. Jadi dengan adanya ilmu tarikh arwah kita dapat yang pertama mengenal hadis-hadis yang diterima dan juga yang ditolak. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana kronologi timbulnya hadis. Yang ketiga, kita dapat mengetahui putus atau tidaknya sebuah sanad hadis. Yang ketiga adalah objek kajian ilmu tarikh arwah. Objek kajian di dalam ilmu tarikh arwah ini ialah para periwayat di dalam sanad hadis. Hal tersebut ditinjau dan dari segi sejarah termasuk menentukan antara valid ataupun tidaknya sigat al-tahammul wa al-ada atau dalam sebuah hadis. Jadi ilmu inilah yang bisa membantu bagaimana mendeteksi sahih atau tidaknya sebuah hadis. Jadi dari segi ketersambungan sanad antar periwayat satu dengan periwayat yang lainnya. Yang keempat, metode ilmu tarikh arwah. Jadi ilmu tarikh arwah berkaitan dengan kajian tarikh arwah dan para ulama memakainya metode dengan cara yang bermacam-macam. Misalnya secara garis besar ada 5 macam. Yang pertama disusun berdasarkan tingkatan-tingkatan. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Yang kedua disusun berdasarkan tahunnya. Yang ketiga berdasarkan nama-nama perawi. Yang keempat berdasarkan nama-nama negeri.
Yang kelima berdasarkan nama asli atau semisalnya. Contoh-contoh di dalam ilmu tarikh arwah. Yang pertama ada At-Tarikhul Kabir, karya Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhan. Nah, itu pada tahun 194 sampai 252. Yang kedua ada namanya Tarikh Nisabur. Itu karyanya Imam Muhammad Ibnu Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi pada tahun 321 sampai 405 Hijriah. Yang ketiga ada Tarikh Baghdad. Itu tuh karya Abu Bakar Ahmad Ali Al-Baghdadi. Nah, yang terkenal dengan nama Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu pada tahun 392 sampai 463 Hijriah. Yang keempat ada Al-Ikmal fi Rafil Ibtiyab Anil Mu'talif wal Muhtalif Minal Asma'i wal Huna wal Ansab. Itu tuh karya Al-Amir Al-Hafiz Abi Nasr Ali bin Ibnu Ali bin Hibatillah bin Ja'far, yang mana terkenal dengan nama Ibnu Makulah Al-Baghdadi. Nah, itu pada tahun 421 sampai 486 Hijriah. Yang kelima ada Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Itu karya Al-Hafiz Jamaluddin Abil Hajat Yusuf Al-Mizai Dimasyai 600 pada tahun 654 sampai 742 Hijriah. Ilmu jar wa ta'dil. Yang pertama konsep ilmu jar wa ta'dil. Secara etimologi atau bahasa, kata jar berarti akibat atau bekas luka, dan ta'dil berasal dari kata adalah atau sifat adil. Secara terminologi atau istilah, ilmu jar wa ta'dil adalah ilmu yang mana mempelajari keadaan perawi dan mengungkap sifat-sifat yang mana menunjukkan keadalahannya, maupun sifat-sifat kecacatannya, dan bermuara pada penerimaan atau ditolaknya terhadap riwayat dan disampaikannya. Yang kedua, urgensi di dalam ilmu jar wa ta'dil. Yang pertama, dengan ilmu jar wa ta'dil inilah kita dapat mengetahui dan menetapkan keadaan perawi. Yang kedua, kita dapat mengungkapkan sifat-sifat antara baik atau buruknya dan juga sifat-sifat cacatnya. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan periwayatan perawi, apakah dia diterima ataupun ditolak. Yang keempat, sebagai tolak ukur atau timbangan bagi perawi. Yang ketiga, objek kajian di dalam ilmu jar wa ta'dil. Sasaran pokok di dalam mempelajari ilmu jar wa ta'dil adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya ilmu jar wa ta'dil kita dapat menghukumi dan mengetahui status perawi hadis. Yang kedua, kita dapat mengetahui kedudukan hadis atau martabat hadis, karena nggak mungkin kan kita dapat mengetahui status dan hadis tanpa mengetahui kaidah ilmu jar wa ta'dil sendiri. Yang ketiga, kita dapat mengetahui syarat-syarat perawi yang makbul, bagaimana keadilannya, kedobitannya, dan serta perkara yang berkaitan dengannya. Yang keempat, metode di dalam ilmu jar wa ta'dil. Keadilan seorang rawi dapat kita ketahui dengan salah satu dua ketetapan. Yang pertama, misalnya dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia dikenal sebagai seorang yang adil atau bisyurah. Yang kedua, dengan pujian dari seorang yang adil atau tazkiyah, yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil, yang semula rawi dan takdilkan itu belum terkenal sebagai rawi yang adil. Yang kelima, contoh-contoh di dalam ilmu jar wa ta'dil. Generasi pertama yang telah memperkenalkan dasar-dasar dan kaidah ilmu jar wa ta'dil ini adalah generasi sahabat Nabi. Di antaranya para sahabat tersebut adalah ada Abu Bakar, Umar, Ali, dan Zaid bin Sabit. Penilaian terhadap perawi hadis inilah yang kemudian dilanjutkan oleh generasi sahabat, yaitu tabi'in, at-tabi'in, dan para ulama hadis berikutnya. Salah satu contohnya adalah penilaian yang diajukan oleh kepada ayahnya Ali al-Maldini. Dapat diketahui pada abad kedua muncul beberapa tokoh ilmu jar wa ta'dil ini, diantaranya ada Ma'mar, ada Hisham al-Distiwai, ada Al-Zawi, ada Sauri, ada Hamad bin Salamah, dan ada Al-La'is ibnu Sa'ad,
Kemudian pada penghujung periode akhir abad kedua ada muncul beberapa tokoh-tokoh di dalam ilmu jarh wa ta'dil seperti Yahya ibnu Sa'id al-Qattan dan ada juga Abdurrahman ibnu Mahdi. Jadi antara ilmu tarikh arwah dapat disimpulkan ilmu tarikh arwah ialah pengertian tentang sejarah kelahiran perawi, bagaimana mereka mendapatkan riwayat dan para syekhnya. Ada rihlah atau pencarian hadis dan berbagai kota hingga wafatnya perawi, sehingga keabsahan hadis itu dapat dipertanggungjawabkan melalui pelacakan perawi dalam ilmu ini. Maka akan kita ketahui apakah periwayatan untuk seorang perawi itu sah atau tidak. Sedangkan ilmu jarh wa ta'dil tadi bisa diartikan sebagai ilmu yang mana menetapkan periwayatan seorang perawi apakah bisa diterima ataupun ditolak melalui hasil jarh dan ta'dil dari para ahli hadis. Jika tarikh arwah berfokus pada sisi sejarah perawi, maka jarh wa ta'dil berfokus pada penilaian kualitas personal perawi. Itu berasal dari ilmu rijalil hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan memberi dampak baik bagi pendengar semuanya. Apabila ada salah kata, kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Siti Rizda Sakila, izin undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.